Selamat datang di channel Opini Fat. Kali ini Opini Fat akan membahas sebuah tema tentang tujuan negara dan sulitnya tercapai tujuan negara tersebut. Di dalam teori ilmu negara disebutkan bahwa negara didirikan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memelihara atau menjaga kepentingan masyarakat tersebut, baik kepentingan ekonomi, politik, pendidikan, hukum, dan perdagangan. Di dalam ilmu negara yang dikembangkan oleh Socrates, Plato, Aristoteles, dan lain-lainnya itu mengatakan bahwa masyarakat menyadari betul bahwa mereka tidak bisa hidup secara individu, secara sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, masyarakat mendirikan sebuah organisasi yang bernama negara untuk mencapai tujuan-tujuan dan melindungi kepentingan-kepentingan mereka. Tentu, sebuah negara didirikan dengan tujuan keadilan sosial. Dari perspektif sejarah Indonesia lahir setelah meraih kemerdekaan dan setelah memenangkan pertempuran sengit melawan kolonialisme Belanda dan penjajahan Jepang. Dari perspektif tersebut sejarah, Indonesia didirikan bertujuan untuk menghilangkan kolonialisme dan imperialisme, menghapuskan penjajahan, mendidik atau mencerdaskan bangsa, memberikan atau menjamin kepastian berpolitik, menjamin perdagangan, dan menyetarakan ekonomi. Dengan tujuan, Indonesia lahir seperti yang tercantum di dalam sila kelima Pancasila dan dijelaskan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Dasar 45. Itulah tujuan Indonesia dilahirkan. Seorang filsuf pada masanya yang bernama Polybius menuliskan di dalam bukunya, dia mengatakan bahwa tujuan negara itu bisa terwujud tergantung kepada siapa penguasanya. Tujuan negara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan dijelaskan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Dasar 45, itu akan terwujud tergantung siapa penguasanya. Kalau kita ingat perkataan Bung Karno yang menurut saya pribadi ini adalah pesan pemimpin besar revolusi kita, Bung Karno. Bila sebuah negara dihuni oleh 100 orang, di mana 100 orang dari 100 orang tersebut 51 orangnya merupakan orang jahat dan 49 orangnya merupakan orang yang baik, maka negara tersebut akan dihuni atau dikuasai oleh yang 51 orang tersebut. Artinya, apabila seorang pemimpin lahir dari orang yang tidak sepaham dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka tentu saja, menurut teorinya Polybius, tujuan Indonesia tidak akan pernah terwujud. Indonesia pernah mengalami transisi kekuasaan pemerintahan dari awalnya bentuk pemerintahannya otoritarisme di masa Orde Baru, berpindah pasca reformasi ke bentuk sistem demokrasi. Di dalam demokrasi, petuahnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Artinya, pemimpin lahir dari rakyat, dipilih oleh rakyat, dan mengabdi untuk atau kepada rakyat. Bila pemimpin itu lahir dari rakyat,
Artinya, apabila seorang pemimpin tersebut lahir dan menguasai Indonesia, akan tetapi pemimpin tersebut berasal dari yang 51 orang tadi, maka tujuan negara Indonesia ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak akan pernah terwujud. Dan itu sangat relevan sekali apa yang dituliskan oleh Polybius. Hingga saat ini, teori Polybius tentang mewujudkan tujuan negara itu sangat relevan. Apabila rakyat Indonesia di dalam hal menentukan pilihan untuk memilih presiden atau pemimpin di daerah-daerah, jika menentukan pilihan bukan berdasarkan ide dan gagasan, maka tentu tujuan negara tersebut tidak akan pernah tercapai atau terrealisasikan. Di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, Bung Karno pernah menyampaikan bahwa ketika dia ditanya oleh anaknya yang merupakan ketum PDIP, Ibu Megawati, di mana pasca kemerdekaan Republik Indonesia, istana dibanjiri oleh CEO asing, pemilik perusahaan asing. Kemudian para CEO asing ini merayu Bung Karno agar mengizinkan mereka mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia seperti minyak dan emas. Tetapi Bung Karno mengatakan tidak dan memerintahkan menterinya untuk kemudian memberikan kekayaan alam Indonesia sedikit saja untuk masyarakat dunia, bukan untuk para CEO perusahaan asing tersebut. Ditanya oleh Ibu Megawati, kenapa tidak boleh? Bung Karno menjawab, tunggu, Indonesia ini memiliki insinyur, tentu insinyur di bidang teknik. Sekarang ini Indonesia tidak hanya punya insinyur, melainkan Indonesia, kita punya profesor di bidang teknik, apalagi pertambangan. Tapi pengelolaan kekayaan alam Indonesia masih saja diberikan kepada asing. Contoh yang terbaru, nikel. Nikel menjadi primadona di dunia saat ini karena perkembangan otomotif. Awalnya kendaraan, mobil, motor berbahan bakar minyak, sekarang bertransformasi pindah dengan berbahan bakar listrik, di mana nikel merupakan bahan utama untuk membuat baterai yang akan dipasangkan di kendaraan listrik. Namun pemerintah Indonesia, Presiden, menyerahkan pengelolaan nikel tersebut kepada negara asing, yaitu Republik Tiongkok. Padahal kita sudah punya insinyur, kita sudah punya profesor di bidang teknik. Akan tetapi kita masih saja belum mampu untuk mengeksploitasi kekayaan alam kita sendiri. Memang Bappenas merancang 2045 Indonesia menjadi negara produsen, di mana itu cita-cita kita sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Langkah-langkah yang diambil oleh Bappenas mengarah ke sana, akan tetapi teknisnya dalam hal mengelola nikel kita masih belum mampu. Kita masih belum menganggap diri kita belum mampu berdikari. Padahal sumber daya manusianya kita sudah punya. Dan ini, kebijakan seperti ini tergantung kepada siapa penguasanya. Kembali lagi ke teori Polybius. Negara terwujud cita-citanya, tujuannya tergantung kepada siapa penguasanya.
Oleh sebab itu, di tahun 2024 nanti kita sudah punya baca pres dari Partai Gerindra dan dari Koalisi Perubahan yang diprakarsai oleh Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Baca pres kita Anies Baswedan, dan satu lagi dari Gerindra, Prabowo Subianto. Mungkin akan muncul satu nama lagi atau dua nama lagi, akan tetapi kita harus ingat teori Polybius dan pesan Bung Karno. Jika rakyat Indonesia, di mana rahimnya para pemimpin ini masih belum mampu menciptakan ide dan gagasan atau menyenangi ide dan gagasan dari seorang calon pemimpin, maka mustahil kita akan merasakan keadilan sosial, baik pendidikan, ekonomi, politik, budaya, perdagangan, dan lain-lain. Karena Bung Karno juga pernah berpesan kepada kita bahwa jangan katakan kolonialisme, imperialisme itu mati bersamaan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Enggak. Kolonialisme, imperialisme ganti baju, dan mereka memonopoli intelektualitas, pendidikan, dan mereka juga memonopoli ekonomi dan perdagangan, hukum, politik, dan budaya. Apabila kita tidak beranjak dari pemikiran ini, di mana kita beranggapan bahwa kolonialisme dan imperialisme tersebut belum mati atau sudah mati, maka kita tidak akan pernah menyenangi ide dan gagasan para calon pemimpin. Dengan begitu, rakyat tetap saja masih menanti dan berharap agar tim sukses dari para calon ini menyebarkan amplop serangan fajar. Ketika rakyat masih berpikir bahwa pemilu ini adalah ladang ekonomi atau ladang pertumbuhan ekonomi, tanpa kita memikirkan ide dan gagasan para calon presiden, calon pemimpin kita, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana dasar hukumnya untuk mewujudkan itu adalah pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, tidak akan pernah tercapai. Mencerdaskan segala anak bangsa tidak akan pernah terwujud. Demokrasi politik, demokrasi ekonomi tidak akan pernah tercapai, karena kita terus membiarkan kolonialisme dan imperialisme yang ganti baju ini menguasai kita. Oleh sebab itu kita harus di tahun 2024 nanti harus menggugat kepada para calon presiden ini, apa ide dan gagasan mereka, sampai di mana pengetahuan mereka, para capres ini, soal persoalan-persoalan bangsa, dan apa gagasan mereka untuk kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa tersebut, di mana hukum tidak berkeadilan. Kita masyarakat Indonesia ini tidak memiliki akses yang sama mengakses hukum dengan para pejabat. Berbeda itu dari segi politik. Para elit politik hari ini membuat sebuah aturan yang bernama Undang-Undang Pemilu, di mana yang boleh mencalonkan diri sebagai pemimpin harus dari partai politik, dari independen, hanya boleh mencalonkan dirinya sebagai utusan daerah, yaitu Kamar Kedua DPD. Bagaimana seseorang yang ingin menjadi anggota legislatif DPR RI tapi tidak mau maju dari sebuah partai,
maka hal tersebut tidak diizinkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Politik dimonopoli. Kalau ekonomi, kolonialisme, imperialisme memonopoli ekonomi. Ya, kita punya UMKM atau UKM, tapi UKM darah mereka dihisap, diberikan bantuan modal yang minim, bunga yang diserap terlalu tinggi. Maka pasal 33 ayat 3 tersebut tidak akan pernah terwujud. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan terrealisasi. Nikel diberikan kepada Tiongkok. Anak bangsa yang profesor di bidang pertambangan tidak diberikan kesempatan untuk membuat sebuah alat mesin yang bisa mengolah nikel tersebut. Pemerintah memberikannya ke Tiongkok. Apa yang akan kita harapkan dari situ? Jadi kita harus ubah itu. Kita harus kembali kepada pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa kita. Para pendiri bangsa kita itu sangat luas pengetahuan dan pikirannya juga tidak bisa kita remehkan. Bayangkan, Bung Karno dengan bermain di lumpur lahir konsep Marhainisme. Itu Bung Karno. Bung Hatta dengan berkunjung ke Denmark dan kemudian dia menyaksikan di Denmark ada sebuah pengelolaan ekonomi yang bernama koperasi. Setiba di Indonesia, nama koperasi diambil tapi tidak dengan sistemnya. Karena sistem koperasi di Denmark tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, di mana di situ dituliskan bahwa azas perekonomian Indonesia adalah kekeluargaan. Lalu kemudian Bung Hatta mengadopsi sistem lumbung dan dimasukkan serta dikembangkan dalam koperasi. Bayangkan itu. Kita punya pemikir, kita punya pemimpin yang memikirkan rakyat ini sesuai dengan tujuan berdirinya Indonesia. Ekonomi, politik, hukum, pendidikan dituliskan di dalam Undang-Undang Dasar 45, di mana negara menjamin kesejahteraan pendidikan, ekonomi, hukum, dan politik, budaya, sosial, lain-lainnya. Apabila rakyat masih belum memahami konsep dari rakyat ini, maka pemimpin yang akan berkuasa selanjutnya sesuai dengan perkataan Bung Karno. Sekali lagi saya ucapkan, bila sebuah negara dihuni oleh 100 orang, di mana 51 orangnya orang jahat, 49 orangnya orang baik, maka Indonesia kembali lagi dipimpin oleh atau dikuasai oleh yang 51 orang. Sekian dari Opini Fight. Silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di channel Opini Fight berikutnya.